Pemirsa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga bertemu langsung dengan Kepala Kepolisian Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Irjen Agus Nugroho dan pemerintah daerah Sulawesi Tengah guna membahas kelanjutan proses hukum terhadap 11 orang tersangka pelaku tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS terhadap korban anak RO 15 tahun yang kini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Palu. Menteri PPPA mengemukakan atas komitmen dan keseriusan berbagai pihak terkait dalam menangani dan memberikan pendampingan terbaik kepada korban. Selama proses pemulihan kesehatan, korban telah menunjukkan perkembangan positif dan kian membaik dari setiap harinya. Meskipun begitu, Menteri PPPA menekankan dibutuhkan koordinasi lebih lanjut dalam upaya pemulihan secara fisik dan psikis serta penegakan proses hukum bagi para tersangka. Menteri PPPA pun meminta Kapolda Sulteng agar dapat terus memperdalam dan mengusut kasus TPKS tersebut serta dalam proses penyelidikannya diselenggarakan secara transparan, tuntas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri PPPA menambahkan, jika perbuatan para tersangka memenuhi unsur pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka tersangka terancam hukuman pidana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Dengan Kapolda, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya telah cepat kerja keras yang sudah dilakukan Kapolda beserta jajarannya sehingga sudah bisa menangkap tersangka 10 dari 11 yang terduga sebagai pelaku. Kemudian komitmen daripada Pak Kapolda untuk menerapkan pasal 81 Undang-Undang 17 tahun 2016. Artinya Undang-Undang 81 ini adalah undang-undang yang tentunya memberikan keadilan kepada korban dan efek jerah kepada pelaku. Nah, penanganan kasus ini yang ada di Sulteng, kami menyampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya, demikian juga bagaimana komitmen daripada pemerintah daerah Sulteng yang dalam hal ini melalui rumah sakit daerah Undasa, ya. Di sini ada Bapak Direktur dan beberapa dokter yang menangani korban sudah memberikan pendampingan yang terbaik kepada korban. Ya, kita melihat perkembangan yang cukup bagus proses daripada kesehatan korban. Dan di sini setelah kami diskusi untuk mempercepat progres kesembuhan daripada korban, demikian juga dibutuhkan daripada data-data informasi dari korban dalam penegakan hukum daripada kasus ini. Nah, inilah yang kami koordinasikan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sehingga bagaimanapun juga tadi disampaikan oleh para dokter bahwa kesembuhan itu untuk mempercepat proses kesembuhan itu tidak terlepas anak-anak korban tidak boleh trauma dan sebagainya. Mendampingi Menteri PPPA, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Seto Mulyadi, mendukung upaya Kemen PPPA dan pemerintah daerah Sulteng dalam upaya pemulihan dan pemenuhan hak dan perlindungan terbaik bagi korban. Seto mengapresiasi komitmen semua pihak yang terlibat dalam proses pemulihan korban. Lebih lanjut, Kapolda Sulteng, Irjen Agus Nugroho, menyatakan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban. Perlindungan khusus anak merupakan salah satu komitmen dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah untuk memberikan hak-hak terbaik anak. Tidak hanya berkoordinasi dengan Kapolda Sulteng dan pemerintah daerah Sulteng, Menteri PPPA berkesempatan untuk mengunjungi korban anak RO yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA bercengkrama dan memberikan dukungan psikososial serta bantuan kebutuhan spesifik kepada korban anak RO dan keluarga. Kemen PPPA mendorong masyarakat yang mengalami atau mengetahui segala bentuk kekerasan segera melaporkannya kepada SAPA 129 Kemen PPPA melalui hotline 129 atau WhatsApp 081111 129
129 atau melaporkan ke polisi setempat. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melaporkan.